Bayangkan, Anda hidup seorang diri di sebuah daerah yang terpencil, tanpa penduduk, tanpa jiran tetangga, tanpa jaringan internet. Mampukah Anda hidup seperti itu? Selamat datang ke BDT Channel bersama saya host Anda BDT di dalam segmen BDT Reaction. Malam ini saya akan berkongsi dengan semua penonton 10 daerah yang paling sunyi dan sepi di Indonesia. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, hidupkan butang lonceng agar kamu tidak ketinggalan konten-konten daripada BDT Channel. BDT Channel merupakan sebuah channel di mana menyediakan pelbagai jenis konten mulai daripada cerita seram, fakta menarik, dan reaction video. Subscribe BDT Channel agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik. Dan video yang saya akan react pada malam ini merupakan sebuah video daripada channel Angka Data. Channel ini berasal daripada Indonesia dan memiliki sebanyak 349k subscriber. Subscribe channel Angka Data untuk konten-konten yang menarik. Video yang saya akan react ini berjudul 10 daerah yang paling sepi di Indonesia. Tanpa membuang masa, sama-sama kita menonton video ini. Oke, ini merupakan intro daripada channel Angka Data Channel. Halo, Angka Data jangan lupa Channel. subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Oke, Buat sahabat Angka dan Data yang ingin share Kita atau akan- repost video kami ke sosial media, silakan. oke, Tapi ada mohon disclaimer untuk lagi ya. tidak menghilangkan Ada nama disclaimer. channel dan tetap menyertakan Jadi memang sumber video dibenarkanlah dengan menghargai untuk jerih payah saya konten kreator dalam buat membuat reaction video Terima nih. kasih. Sahabat Angka dan Data, apa jadinya jika kita tinggal di suatu wilayah tanpa adanya tetangga? Di depan hanya pohon, di kiri kanan hanya sawah, di belakang hanya gunung. Cantik. Namun ada juga orang berpendapat, wah bagus dong Min, karena apa-apa kita bisa ngelakuin dengan Oke. bebas. Karena jauh dari omongan atau cibiran tetangga. Apa pendapat kamu? Adakah kamu Eits, lebih namun ingat, ada suka sisi tinggal di negatifnya. tempat yang banyak Ingat, kita adalah makhluk sosial penduduk yang ataupun saling di tempat membutuhkan yang satu dengan sunyi yang sepi? lainnya. Kalau misalnya kita dilanda suatu kejadian, nah siapa yang akan menolong kita kalau bukan tetangga kita Betul. sendiri? Tetapi Atau tetangga misalnya juga akan ada mengata acara, kita sekiranya atau ada misalnya apa-apa ada yang kedukaan, kita tentu terlebih atau tetangga kurang. kita Betul akan kan tidak? membantu kita dalam mempersiapkan segala macam kegiatan untuk persiapan acara maupun dalam proses pemakaman. Di Indonesia ada daerah-daerah tersepi. Nah, Dimanakah kalau berbicara tempat-tempat mengenai daerah yang tersepi, sepi di tentu Indonesia ini? bukan terbayang di pikiran kita sebuah kota atau kota madya. Karena kota tentunya Betul. ramai. Namun akan terbayang di pikiran kita merujuk pada kabupaten. Daerah. Nah, di Indonesia sendiri ada Kabupaten sekitar ini baru saya tahu 514 kabupaten kota. bermaksud daerah. Nah, dari Kalau saya salah, 514 tolong betulkan kabupaten saya. kota ini, berikut ini 10 wilayah tersepi di Indonesia Wilayah. yang dilihat dari kepadatan penduduk. Dengan rumus, total penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Maka didapatilah jumlah kepadatan penduduk. Kabupaten apa sajakah itu? Langsung saja. Kabupaten. Kabupaten. Oke. Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Oke. Siapa yang tidak pernah dengar Kabupaten Teluk Wondama? Ya, yang di tahun 2010 pernah dilanda banjir bandang Wasior. Wah, Ibu kota cantik kok. dari Kabupaten Teluk Wondama ini terletak di Rasie, yang masuk wilayah Kecamatan Wasior Selatan. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Teluk Wondama ini mencapai 54.148 jiwa saja tahun 2019 dengan luas wilayah mencapai 14.953,8 km persegi, sehingga total kepadatan penduduk 4 jiwa per kilometer persegi. Oke. Kabupaten Mapi, Provinsi Mapi. Papua.
Ibu kota dari Wah, Kabupaten cantik kok Mapi dia punya terletak padi. di Kepi. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Mapi mencapai 99.599 jiwa tahun 2018 dengan luas wilayah mencapai 28.518 km persegi. Sehingga didapatilah kepadatan penduduk di Kabupaten Mapi hanya 4 jiwa per kilometer Oh, persegi. kalau macam tuh berapa lah anu tuh dia punya. Kabupaten Kaimana, Jarak. Provinsi Papua Barat. Oke, ini Papua Barat. Kabupaten Kaimana beribu kota di Kaimana. Wih, Adapun jumlah penduduk di Tapi- Kabupaten Kaimana sebanyak 58.404 jiwa tahun 2018. Dengan jumlah Masih penduduk cantik yang hanya loh, sedikit, namun banyak mereka hijau-hijau. menempati wilayah yang begitu luas. Dengan total luas wilayah mencapai 18.500 km persegi. Sehingga rata-rata kepadatan penduduk mencapai 4 jiwa saja per kilometer persegi. seterusnya Wangen. Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Oh, Masih berada di Provinsi Papua, ibu kota dari Kabupaten Waropen terletak di Botawa. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Waropen ini mencapai 30.612 Wah, jiwa sangat- saja tahun sangat 2018. sedikit, 30.000, Dengan jumlah 30 penduduk kabupaten juta. yang sedikit ini, mereka tinggal di wilayah Bukan sedikit lah. kabupaten dengan luas yang melebihi luas wilayah satu tapi provinsi cantik kok Banten, tempatnya. yaitu 10.847,91 km persegi. Sehingga rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Waropen hanya 3 jiwa per kilometer 3 jiwa. saja. 3 jiwa per kilometer. Jadi Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Tambrau. Barat. Kabupaten yang baru saja dimekarkan dari Kabupaten Sorong ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 32.027 jiwa tahun 2019 dengan luas wilayah mencapai 11.529,18 km persegi. Merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk tersedikit di Indonesia selain wah, Kabupaten tapi dia punya Tanah view Tidung, dari atas deh Kabupaten memang Maibrat, cantik dan kok, Kabupaten hijau. Waropen. Adapun rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten yang beribu kota di VEV ini mencapai 3 Oh, jiwa iya. saja per kilometer persegi. Berjarak-jarak lah dia punya anu nih kalau macam tuh. Dia punya rumah. Kabupaten Sarmi. Sarmi, Provinsi Papua. Wih, Kabupaten yang beribu kota di Sarmi ini memiliki jumlah penduduk 38.210 jiwa tahun 2017 dengan total luas wilayah lagi kecil dari anu, dia punya 13.965,58 tempat nih. km persegi. Lebih kecil dari yang Sehingga tadi. didapati rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Sarmi hanya 3 jiwa per kilometer persegi. wih pak. Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Vendigul. Kebanyakan dari Papua ke Papua banyak Kabupaten yang berbatasan daerah-daerah di bagian selatan dengan dibagi-bagikan Kabupaten Merauke kepada ini memiliki jumlah penduduk beberapa sebanyak daerah. 67.717 jiwa tahun 2018 dengan luas wilayah yang ditempati lagi kecil. 27.108,29 km persegi. Bahkan, luas wilayah dari Kabupaten Bovendigul mengalahkan luas satu provinsi Bengkulu. Adapun rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten yang beribu kota di Tanah Merah ini mencapai 3 jiwa saja per Oh, ini kilometer betul kecil. persegi. Cuma pekan kecil. Seterusnya, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. ini kan sebelah Kalimantan dengan Papua Bergeser lah. ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Wah, Provinsi cantik Kalimantan lah betul, Timur. sumpah. Di sana ada Kabupaten Mahakam Ulu, pemekaran dari Burung mana? Kabupaten Burung Kutai apa? Barat. Apa nama burung Nah, tak? Kabupaten Mahakam Ulu ini memiliki jumlah penduduk hanya mencapai 30.321 Oh. jiwa tahun 2019 dengan luas wilayah kabupaten mencapai 15.315 km persegi. Wah, bahkan luas wilayah dari Kabupaten Mahakam Ulu ini mengalahkan luas wilayah satu provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk hanya mencapai kurang lebih 30.000 jiwa saja yang tinggal di wilayah yang begitu luas. Sehingga rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten yang beribu kota di Ujo Bilang ini mencapai 2 jiwa saja per kilometer persegi. Tempat dia luas, tapi penduduk dia sedikit. Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Malinau. Utara.
memiliki luas wilayah yang sangat luas, bahkan mengalahkan luas wilayah satu provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau yaitu 42.620,70 km persegi, hanya ditempati oleh 80.618 jiwa penduduk tahun Bayangkan tempat 2016, yang sehingga didapati begitu luas. rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Malinau hanya 2 jiwa saja per kilometer persegi. Memang Waduh, sama seperti Kabupaten jarak yang Markapulu berjauh-jauh ya. lah rumah dia Di ini. sana kita bisa membayangkan jarang sekali penduduk yang saling bertetanggaan. Kabupaten Malinau beribu kota di Malinau Kota. Tapi view dia cantik kok. Tapi macam mana lah, bayangkanlah kalau kamu tinggal di tempat macam tuh. 1. Wah, ini nomor tempat. Kabupaten Membramo Raya, Oke, Papua. Papua. Punya Inilah cantik dia di wilayah tersepi di Indonesia, sekaligus menjadi kabupaten tersepi di Indonesia. Ya, Kabupaten Membramo Raya. Ibu kota dari kabupaten ini terletak di Burmeso. Adapun jumlah penduduk di kabupaten ini mencapai 22.313 jiwa saja pada tahun 2017, Kolosan? dan dengan luas mencapai besar. 23.813,91 km tempatnya persegi. mas. Bahkan, luas Kabupaten Membramo Raya ini mengalahkan luas dari satu provinsi, NTB atau Nusa Punya Tenggara besar di Barat. tempat 22.000 Akibat saja. dari jumlah Juta penduduk saja. yang sangat sedikit Juta kah ribu dan dia jawab tadi? wilayah yang begitu luas, bahkan rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten ini hanya 1 jiwa per kilometer Bayangkan. persegi. Bayangkan, 1 kilometer itu baru kamu jumpa satu rumah. 1 kilometer baru kamu jumpa satu rumah. Oh, Saking luasnya wilayah, bahkan jarang terlihat pemukiman penduduk yang padat di kabupaten ini. Kebanyakan wilayah di kabupaten ini dipenuhi oleh hutan-hutan yang masih segar dan mesti alam best yang nih, luar tempatnya biasa sejuk dan lagi. indah. jadi habis. Ya, sahabat Angka dan Data, itulah dia 10 kabupaten tersepi di Indonesia. Yang paling utama bukanlah situasi, kondisi, ataupun luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi betul. kualitas dari Penduduk, penduduk tersebut untuk terus maju dan semakin sejahtera. Betul. Sekian dan terima kasih. Oke, mantap, terbaik. Oke, jadi itu merupakan video daripada data angka channel. Konklusi daripada video yang saya baru tonton tuh, cukup untuk mengatakan bahwa Indonesia mempunyai tanah yang sangat besar, tempat yang luas tuh, mempunyai penduduk yang sangat sedikit. Jadi bayangkan jika tempat tersebut dibangunkan, itu adalah satu privilege ataupun advantage lah, kelebihan kepada penduduk Indonesia. Dan memang tidak dapat saya bayangkan lah kalau saya tinggal macam tuh. Bayangkan 1 kilometer baru kamu dapat jumpa satu rumah, 1 kilometer baru jumpa satu rumah. Sebenarnya video ini yang saya buat reaction ini merupakan sebuah request daripada sahabat Indonesia yang memiliki nama TestTab V3. TestTab 3V. TestTab 3V, oke? Dia request di video saya sebelum nih, reaction 10 provinsi terpadat di Indonesia. Itu yang ditulis di komen. Jadi, oke, saya buatlah reaction nih. Dan saya harap ini sebenarnya sebuah info yang baru juga kepada saya, sebab sebelum ini saya tidak tahu bahwa Indonesia memiliki tanah yang begitu besar. Saya tahu Indonesia memiliki penduduk yang sangat ramai. Tapi ini merupakan info yang baru. Ini betul-betul info baru. Baru saya tahu lah ada beberapa daerah yang besar, daerah yang sangat besar, yang cuma dihuni ataupun diduduki oleh beberapa juta atau ribu penduduk sahaja. Dan ini merupakan info tambahan yang baru juga kepada kamu, saya harap. Dan semoga saja kamu terhibur dengan reaction video yang kamu tonton. Jika kamu sudah tonton sampai di sini, terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa link description ada di bawah jika kamu mau tengok video tadi, dan juga data angka channel, link dia ada di description box di bawah. Kamu boleh subscribe channel dorang, dan kamu juga boleh subscribe BDT channel. Oke, sampai di sini saja reaction video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menontonlah. Jika kamu menonton sampai di sini, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di episode reaction yang akan datang. Berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe BDT channel. Ciao.